langsung aja ke Buya dengan delay lebih cepat dan dapatkan diamond gratis. Yoi, karena gak nonton, gak dapet diamond, gak Buya. Dan kita lihat dari early game sih sebenarnya pergerakan dari mereka masih simpel-simpel aja, karena sebenarnya mereka kayak adu pressure juga sih, Mirko. Jadi kayak dengan draft yang diambil oleh kedua tim ini otomatis sama-sama mau coba untuk memberikan pressure. Apalagi memang kehadiran Aemon nih. Aemon ketika level 4 dia harus benar-benar diawasi banget. Tapi nah inilah dia ya, seperti yang kita bilang tadi ya, bahwa memang Popolan Kupa itu hampir kuat untuk match up melawan hampir semua hero nih. Dengan Biter Kupa tuh benar-benar bisa memberikan poking ability yang ngeselin banget ke arah lawannya. Kalau dari draft ya, gue mau nanya nih, Kolius. Apakah masih sama kayak game pertama di mana 50-50 tergantung execution atau this time udah ada preference? Alter Ego ini kalau main rapi dia harus 60%. Same. Setuju banget, apalagi dengan Lolitanya ya. Ini Brody-nya Ya. bisa di cancel out 100% nih. Dan Stacy pun berhasil mendapatkan beruang di arah jungle dia, maju ke arah orange buff-nya. RRQ Mika juga dengan Ashe yang ke arah bawah. Run sudah melakukan rotasi. Masih ada Kupanya yang menggigit-gigit ke arah Queenie. Tapi Po dengan rotasi ke arah bawah coba untuk mengimbangkan arah gold lane-nya. Tapi ternyata Fancy Nancy dan juga Run bakal memilih untuk mundur dulu. Nah, masih santai-santai dulu walaupun memang Queenie sisa satu bar terakhir. Nah ini dia nih. Tapi Ashe udah level 4. So dengan camouflage dia bakal coba untuk mengangkat Fancy Nancy kah? Kalau memang dia masih macam-macam. Dan inilah dia yang mulai dipukulin. Endless Shard dikeluarkan. Fancy Nancy langsung di first blood begitu saja. Sudah aku bilang kalau Ashe level 4 kalian harus hati-hati, peka di mana posisi Ashe karena dia bisa tiba-tiba datang dan langsung memberikan 1000 jarumnya. Ini not good sih. Kalau misalnya Alter Ego kalah di arah gold lane-nya, Queenie ini bisa nge-scale, tapi lihat, wow, trapnya sangat bagus. Masih ada stun yang dari Run, tapi Queenie dengan flickernya dan juga stun mantap banget, masih bisa kabur dan itu masih menjadi 1-0 untuk RRQ Mika, di mana mereka juga mendapatkan pressure untuk turtle-nya karena Alter Ego sudah membuang resource mereka ke arah bawah. Mereka mau bergerak untuk ngambil aja nih outer shield turret yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Mika. Walaupun Pom terus datang, reward manipulation dari seorang Gyogo juga menghambat Fancy Nancy untuk kabur ke arah belakang. Mencoba untuk di cover, Kam Kupa pun digunakan. Run yang sendirian di belakang melakukan charge ke arah Gyogo untuk menghentikan reward manipulation. Darahnya pada sekarat walaupun Turtle juga sudah diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Tapi Now sendirian di atas, apakah bakal diserang karena Ashe menggunakan Endless Shard dan akhirnya yes. Now pun langsung tumbang. Sama sih kayak di game pertama ya, dimana yang gue bilang Edith itu harus di gank karena ya setup dia bagus banget. Laning duelnya nggak sebagus Esmeralda. Kalau Esmeralda di gank langsung dia yang bisa mendapatkan keunggulan. Jadi itu kalau misalnya Edith lane itu tergantung aja apakah jungle-nya bisa melakukan proactive movement ke arah Edith. Karena kalau bisa itu almost guaranteed kill lah. Tapi kalau nggak bisa itu bisa menjadi keunggulan buat tim musuhnya. Malah kayak beki dia susah sendiri gitu ya. Tapi ini dia langsung dipentung seorang Pau-nya. Mencoba untuk arah belakang Fighter Strike-nya pun masih connect walaupun damage-nya belum terlalu sakit. Tapi Stacy dia juga mencoba untuk datang ke area bottom lane. Minion-nya belum ada sehingga mereka belum bisa bergerak ke outer gold shield turret. Tapi ini juga sebenarnya satu hal yang gue bahas tadi. Alter Ego harus mainnya lebih ke Fancy Nancy. Tapi apakah di dalam game ini merupakan salah satu kesalahan? Karena again Brody itu self-sustain banget sih. Kalau ini clean bisa menjadi totally different. Tapi di sini lihat Dominant Blast sudah digunakan, masih tidak bisa dilakukan apa-apa. Po dengan Rhino Bandit-nya tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Tornado Memory digunakan tapi masih ada shieldingnya dan ternyata kedua tim harus mundur. Tapi lihat di sini damage sudah keluar. VTSI digunakan. Stacy harus hati-hati. Di mana udah ada Amon yang datang mendapatkan killing spree-nya dan lihat RRQ Mika mendapatkan pick ketiga di dalam game ini. Well, walaupun Pau seperti Papulung yang mencoba menarik hatinya Run gak kena, tapi dari teman-teman RRQ Mika udah mulai standby membalikan keadaan dan bahkan saat ini gold shield turretnya dihabisin, digeregotin sama teman-teman dari RRQ Mika. Oh my god, apakah game yang pertama bakal terulang di game yang kedua ini, Mirko? So far kelihatannya begitu sih, soalnya mereka mainnya di dalam lane yang salah. Edith yang harusnya mendapatkan setup dan kill pressure lebih banyak. Sure, Popon Kupa itu bagus banget, tapi lihat sini Emma sudah digunakan. Run masih bisa kabur. Tapi yes, back to the point, Fancy Nancy sure dia bisa mendapatkan pressure lah, tapi Brody itu self-sustainable banget dengan adanya flicker dan juga Pau yang selalu hovering di arah bawah. Lebih bagus buat Alter Ego itu untuk ke arah atas sih. Kalau nggak mainnya lebih reaktif sih. Jangan terlalu. Soalnya mereka kalau proaktif gampang banget untuk RRQ Mika ikutin. Jadi kayak bisa langsung di copy, apalagi objektif demi objektif didapatkan oleh RRQ Mika, membuat pundi-pundi gold semakin lama sedikit demi sedikit tuh kayak menjauh nih. Tapi di area mid lane sepertinya terjadi team fight. Lele baru saja menggunakan Falling Star Moon untuk cancel seorang Agatha.
Dan bahkan di sini Stacy dia nggak bisa terlalu banyak bergerak. Amo Vandal menuju ke arah Fancy Nancy. Masih ada Revelation juga yang langsung dibuka walaupun Fancy Nancy-nya masih bisa mundur ke arah belakang, tapi ini membuka space untuk teman-teman dari RQ Mika mencoba nyicil ke outer top turretnya. Mulai mencoba untuk masuk dari seorang Poe. Dari 12 karat Tummenon Blast mulai di pop up, tapi ternyata di belakang sana Fancy Nancy-nya juga harus tumbang. Dihajar oleh 1000 jarum penderitaan oleh Ash. Objektif playnya beneran mantap banget sih dari RRQ Mika di dalam game pertama dan lebih lagi di dalam game kedua, dimana sekarang masih complete shutout, 0 turret dari 2 turret yang udah diambilkan oleh RRQ dan juga 4 kill untuk 0. Jadi ini beneran so far itu outclass lah. Ultrigonix tidak memiliki jawaban sama sekali dari pergerakan dan juga permainan RRQ Mika. Ternyata memang kayak dari segi rotasinya, point killnya, walaupun dari segi farming sebenarnya Ultrigonix tetap berusaha sih. Tapi ya at least dengan kehadiran Varsha mereka nggak gampang lah untuk dihajar nanti mulai dari lini tengahnya. Karena kan Feather Airstrike pasti cepet banget untuk nge-clear minion kan. So ini kayaknya nggak bakal menjadi game yang cepat. At least tuh tebakan dari gue pribadi Mirko, ini bakal jadi di atas 12 menit. Oke, mari kita lihat apakah prediksi Coleus bakal bener di sini. Dan Stacy sudah melakukan rotasi ke arah atas. Lele di dalam posisi 1 lawan 3 dan di arah bawah pun masih ada fight di sini, di mana Nao masih bisa melakukan outplay dan masih bisa survive. Di arah atasnya bakal Lele yang ditumbangkan dan juga turret tier 1 akhirnya pecah telur buat Alter Igonix. Yap, karena memang dengan kehadiran Popolen Kupap, CEO PT bongkar turret sejahtera nih, membuat itu dari hati RRQ Mika pastinya kayak was-was, dekser. Setiap kali dia ninggalin lane dan Popol Kupap muncul, apalagi bersama dengan minion jika dia datang, itu turret bakal dalam waktu nggak sampai 3 detik jebol, Mirko. Nah ini akhirnya Ultrigonix itu udah melakukan trade yang bagus, tapi apakah itu udah terlalu telat? Karena lihat gold plate-nya, walaupun mereka bisa mendapatkan positioning dan juga kill di arah atas, itu kepada Esmeralda yang gak punya kill, gak punya bounty. Kalau tadi bunuh Ash itu bakal lain cerita, karena shutdown kan at least. Jadi goldnya bisa langsung balik, tapi sekarang Run bakal langsung ditarik balik ke dalam timnya, di mana RRQ kontrol 100% objektif netral. Dan ini bakal menjadi turtle yang ketiga ya untuk RRQ Mika. Turtle yang ketiga sebelum nantinya bakal berubah menjadi Lord. Dan oh my god, itu sakit banget Endless Shard dari seorang Ash. Benar-benar langsung ke tag seorang Stacy. Varsha menggunakan medan Ash Strike, mencoba untuk di-cancel. Menggunakan Falling Star Moon, tapi sepertinya Lele terlalu bonyok. Dia pun harus mundur sedikit ke arah belakang karena terlalu banyak nahan damage dari turret. Minion gerobak sudah mulai masuk. Reload penetration juga dipapar oleh seorang Gyokoi. Runturnya sendirian, Amo Vandal juga digunakan, tapi sepertinya mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan conceal-nya. Dan outer middle turret pun dihancurkan. Walaupun itu, lihat Piara top lane Nao Idit-nya benar-benar sendirian mencoba sneaky melakukan split push. Wow, di sini juga dimana Alter Ego akhirnya mendapatkan ya again trade-nya yang bagus, tapi apakah udah terlalu telat, di mana turret tier 2-nya sudah menjadi target. Sekarang Falling Star digunakan ke arah depan. Now coba untuk mengkabur di dalam posisi ini, tertangkap melawan 3 orang, nggak bisa kemana-mana dan langsung dipukul oleh Ash, dapat monster kill. Dan ini menjadi bencana, menjadi tragedi buat Alter Igonix. Apa yang mereka harus lakukan di dalam posisi ini? Trades udah mulai keluar di sini, di mana Alter Ego bisa mendapatkan turret di arah bawah, di arah top, di arah atas. Tapi again, apakah sudah terlalu telat? 3000 gold yang sudah diamankan oleh RRQ Mika, dan itu bakal continue snowball terus dengan map pressure yang mereka memiliki. Ya, walaupun memang di menit 8 3000 gold plate itu tidak begitu jauh, tapi memang dari Alter Igonix terlihat terus-terusan mencoba untuk melakukan split push nih. Nah, entah dengan perannya Nao ataupun perannya Fancy Nancy, ya memang dari tadi selalu memberikan atau menjadi biang kerok gitu kan, kayak selalu ada di top lane ataupun di bottom lane, yang ngebuat RRQ Mika harus ada satu orang yang harus melakukan defensif. So untuk bermain secara berlima merupakan hal yang sedikit sulit jika memang mereka berhasil untuk melakukan split pushnya. Ini wah, the bottom lane mulai ditarik begitu saja dengan nama Venom untuk mencoba untuk kabur bakal, tapi seperti Endless Shard masih ketahan dengan Guardian of Bulwark dan masih diajar oleh seorang Poe. Walaupun Lelenya sekarat banget dan langsung bertukar nyawa dengan seorang Run. Bukan pertukaran yang baik karena XP lane ditukar sama Roman. Bener banget, itu apa itu banget dari Alter Igonix berhasil mendapatkan killnya. Tapi sebenarnya kalau lu lihat di sini ya, Coleus, Alter Igonix di dalam game kedua mereka mainnya tuh lebih kayak bukan gimana ya, kayak playing not to lose, bukan playing to win. Ya enggak? Ya kan, dimana mereka tuh mainnya defensif banget, gak ada sure proaktif pun di arah bawah, tapi mereka nggak pernah memaksakan apapun, mereka nggak pernah coba untuk mendapatkan apapun. Mereka cuman kayak tunggu kita udah ke bawah tapi kita nggak ngapain, tunggu sampai musuh bikin kesalahan.
just wait for the moment. Iya. Jadi kayak kita bakal nunggu banget dan ini dia Pow yang sembarangan mencoba untuk masuk langsung di knockout strike begitu aja. No man on blast sudah mulai di-cast tapi Alpha Bandit yang berhasil digagalkan. Ada flicker mundur dari seorang Run. Endurance Charge sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah seorang Stacy tapi Word Manipulation benar-benar menghambat pergerakan dari Alter Ego untuk mundur ke arah belakang. Agatha mencoba untuk mencari jarak tapi dia belum melepaskan Feather Air Strike ya. Pow yang sendirian tahu Agatha menggunakan Feather Air Strike gagal melakukan pencurian sehingga Lord berhasil didapatkan sama RRQ Mika. Permainan dari Pow benar-benar bisa menghambat pergerakan dari Agatha untuk melakukan pencurian. Well played sekali dari RRQ. Fancy Ini Nancy lihat di arah bisa untuk bawahnya. mundur. Fancy Nancy ini gak mungkin bisa di take down sih. Maksudnya Lele bakal wait. Gue baru mau bilang 100% di take down, tapi lihat di sini udah ada follow up dari timnya. Lele masih bisa masuk ke arah belakangnya. Masih ada proses dilakukan. Amonnya dapat godlike dan ini bakal menjadi bencana untuk Alter Ego Next. Gyogoy coba untuk melakukan slow dan juga follow up belum ada di mana Ash dan Lele coba untuk melakukan damage ke arah belakangnya di mana Stacy coba untuk melakukan disengage tapi lihat damage-nya bakal terlalu banyak dan Alter Ego pun harus terpaksa mundur. Lele pun menggunakan volley star ke arah belakang dan menzoning 3 member dari Alter Ego. Mid lane inhibitor bakal langsung dihancurkan. Lordnya bakal langsung ke arah atasnya. Stacy coba untuk melakukan defense tapi tidak bisa. Langsung di take down. Legendary diamankan. Coba untuk langsung dikeluarkan Rio Manipulation tapi di pop up kembali oleh seorang Gyogoy. Run yang mencoba untuk bertahan tapi sepertinya Lordnya pun masih bisa hidup. Momen tadi mulai digunakan, base terbuka lebar, mulai dipukul-pukulin dan oh my god, kemenangan game 2-0 untuk RRQ Mika.